Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman bersama saya dan sahabat Matematika Channel yang pada kesempatan kali ini hadir untuk teman-teman, dan kita mengajak teman-teman guru matematika khususnya untuk bersama-sama mereview LKBD pembelajaran aktif mikir yang sudah kita susun dan juga beberapa waktu yang lalu sudah kita praktekkan di kelas. Sempat LKBD ini saya konsultasikan dengan salah seorang MPS dalam Diklat Tanoto Foundation, yaitu Ibu Nining Sulistianingsih MPD, Kepala SMP Negeri 1 Semarang, yang kita tahu beliau adalah sangat kompeten di bidang pembelajaran. Dan berdasarkan konsultasi itu, beliau mengatakan bahwa LKBD ini sudah memenuhi kriteria pembelajaran aktif mikir. Namun bagaimanapun juga, tentu LKBD yang kita susun ini masih banyak kekurangan, masih jauh dari kesempurnaan. Maka teman-teman saya ajak untuk mereview bersama dengan harapan teman-teman berkenan untuk memberikan masukan, kritik, saran demi perbaikan. Selengkapnya mari kita ikuti. Namun sebelumnya, bila teman-teman berkenan untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, menekan tombol lonceng, like, komen, dan share, kami sampaikan terima kasih. Namun bagi yang tidak berkenan, tidak mengapa, kami tetap mengapresiasi kebersamaannya bersama kami di Sahabat Matematika Channel. Selengkapnya mari kita review bersama dengan kita awali pengantar berikut. Menjadi guru inspiratif dengan mendesain LKBD pembelajaran mikir. Guru yang menginspirasi selalu mampu menciptakan berbagai gagasan kreatif dan inovatif. Setiap guru harus mampu mendorong peserta didik untuk menciptakan gagasan atau tindakan yang kreatif dalam proses pembelajaran. Tentunya, gagasan kreatif ini harus tertuang dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam proses belajar. Sumber www.tanotofoundation.org. Berbagai kegiatan kreatif dalam proses belajar harus didesain oleh setiap guru agar mampu merangsang peserta didik turut aktif dan kreatif. Terkait hal ini, Tanoto Foundation menggaungkan konsep pembelajaran aktif mikir yang di dalam proses pembelajarannya tercipta aktivitas peserta didik untuk 1. Mengalami. Dalam arti, dalam kegiatan proses pembelajaran, siswa mengalami sesuatu baik melalui mengamati atau melakukan suatu kegiatan sehingga mendapatkan pengetahuan yang dipelajari. Yang kedua, interaksi. Dalam arti, dalam proses pembelajaran harus tercipta interaksi, baik interaksi antar peserta didik maupun interaksi antara peserta didik dengan guru untuk
mempelajari suatu pengetahuan. 3. Komunikasi. Maksudnya bahwa di dalam rangkaian proses kegiatan pembelajaran, siswa diberi ruang dan waktu untuk mengkomunikasikan hasil kerjanya, baik hasil kerja dalam kelompok atau hasil kerja individu. Sebagai contoh adalah siswa atau kelompok melakukan presentasi di depan kelas dari hasil kerjanya, yang kemudian siswa atau kelompok yang lain memberikan tanggapan. Yang keempat, refleksi. Maksudnya, di akhir proses kegiatan pembelajaran, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang diikuti tentang hal apa yang belum dipahami atau yang sudah dipahami, atau apa kesan yang dirasakan, juga mungkin pesan yang ingin disampaikan dari pembelajaran yang telah diikuti. Saya lanjutkan. Sebagai salah satu faktor penting dalam pembelajaran aktif mikir adalah bagaimana guru mampu merancang bahan ajar diskusi kelompok sehingga peserta didik terbimbing dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu komponen penting media pembelajaran diskusi kelompok adalah LKPD, yang di dalamnya dirancang langkah-langkah aktivitas peserta didik untuk aktif mikir dengan dilengkapi stimulus pertanyaan-pertanyaan atau perintah PIT, yaitu 1. Pertanyaan atau perintah produktif. Maksudnya adalah pertanyaan atau perintah yang dituangkan dalam LKPD itu merangsang siswa untuk bisa mendapatkan jawabannya adalah harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Yang kedua, pertanyaan atau perintah imajinatif. Artinya, berikanlah sekali waktu kepada siswa itu pertanyaan-pertanyaan atau perintah yang menuntut siswa untuk berimajinasi, berkhayal dalam rangka untuk mendapatkan jawabannya. Ini adalah untuk melatih siswa berpikir abstrak dan visioner. Yang ketiga, pertanyaan atau perintah terbuka. Maksudnya adalah bahwa pertanyaan atau perintah yang disajikan di dalam LKPD itu memungkinkan 1. Siswa kita berikan kebebasan bereksplorasi untuk menemukan jawabannya. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa jawaban dari pertanyaan itu lebih dari satu jawaban yang benar. Sehingga dengan demikian siswa akan lebih kreatif. Nah, ini sebagai pengantar untuk inti pembahasan yang akan kita sajikan pada episode kali ini, yaitu merancang LKPD pembelajaran mikir. Baik teman-teman, mari kita review bersama LKPD yang sudah kita susun. Lembar kerja peserta didik, kemudian mata pelajaran, kelas semester, kompetensi dasar, waktu, kelompok, nama-nama anggota kelompok. A. Materi transformasi geometri untuk subtopik rotasi. Tujuan pembelajaran adalah 1. Peserta didik dapat menemukan rumus umum rotasi sebuah titik terhadap titik O dengan sudut putar 90 derajat dan negatif
270 derajat. Kenapa 90 derajat kita pasangkan dengan negatif 270 derajat? Karena kedua sudut putar ini menghasilkan rumus bayangan yang sama. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan bayangan koordinat titik yang dirotasi dengan pusat O dan sudut putar 90 derajat dan pusat O dengan sudut putar negatif 270 derajat. C. Pengetahuan prasyarat. Mengingat kembali unsur koordinat suatu titik pada bidang kartesius, yaitu yang di dalamnya ada absis atau nilai unsur X dan koordinat atau nilai unsur Y. D. Kegiatan inti. Kegiatan inti di dalam LKPD ini adalah diskusi kelompok mengerjakan LKPD, yang disinilah nanti akan ada aktivitas mikir dan juga stimulus pertanyaan atau perintah PIT. Diskusi kelompok mengerjakan LKPD, di dalamnya ada komponen aktivitas belajar aktif, mengalami, dan interaksi. Diskusikan aktivitas 1 dan aktivitas 2 berikut bersama anggota kelompokmu. Aktivitas 1 nanti untuk sudut putar positif 90 derajat dan aktivitas 2 untuk sudut putar negatif 270 derajat. Aktivitas 1, pertanyaan pokoknya adalah bagaimana koordinat bayangan suatu titik ketika dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat O 0,0. Ini merupakan pertanyaan produktif, karena untuk bisa menjawab pertanyaan ini, peserta didik harus mengalami, dalam hal ini melakukan sesuatu dan juga mengamati. Nah, hal itu akan tercermin dalam langkah-langkah berikut. A. Buka link GeoGebra berikut sehingga muncul tampilan sebagai berikut seperti pada gambar ini. Nah, ini adalah siswa mengalami, karena siswa harus melakukan sesuatu, yaitu membuka link GeoGebra untuk mendapatkan tayangan animasi yang akan digunakan dalam mengerjakan atau melengkapi LKPD. B. Tetapkan koordinat titik-titik sudut segitiga ABC yang kalian kehendaki dengan cara klik dan geser masing-masing titik sudutnya. Aktivitas pembelajarannya adalah mengalami dan interaksi, dikarenakan siswa harus melakukan eksplorasi untuk memilih koordinat titik berdasarkan kesepakatan dalam kelompok masing-masing, karena koordinat titik ini bisa digeser-geser, ditempatkan di titik-titik yang dikehendaki dari masing-masing kelompok. Dan di dalamnya ada aktivitas interaksi, yaitu berdiskusi untuk menyepakati titik-titik koordinat dari A, B, dan C yang mereka pilih. Kemudian perintah ini adalah termasuk perintah terbuka, karena kelompok yang satu dengan kelompok yang lain sangat dimungkinkan untuk memilih koordinat titik A, B, dan C yang berbeda. Berikutnya, C. Tulis koordinat titik A, B, dan C yang kalian pilih
ke dalam tabel berikut. Ini masuk aktivitas mengalami karena siswa melakukan sesuatu, yaitu menuliskan koordinat titik A, B, dan C yang sudah mereka sepakati. D. Klik noktah pada slider A, geser sehingga skala menunjukkan 90 derajat. Aktivitasnya adalah mengalami. E. Perhatikan koordinat titik-titik sudut segitiga bayangan, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian tulis nilai koordinat masing-masing pada tabel. Ini juga aktivitas mengalami karena siswa mengamati dari masing-masing bayangan koordinat titik A, B, dan C, kemudian menuliskan di dalam tabel. Berikutnya F. Amati dengan seksama perubahan koordinat dari setiap titik sudut dan koordinat bayangannya. Aktivitasnya adalah mengalami. G. Bagaimana jika kalian memiliki sebuah titik sembarang dirotasikan terhadap pusat koordinat O 0,0 dengan sudut pusat 90 derajat? Pertanyaan ini adalah pertanyaan imajinatif dan aktivitasnya adalah interaktif. Imajinatif karena siswa harus berimajinasi, berkhayal tentang sebuah titik yang dalam matematika biasanya kemudian dimisalkan dengan suatu variabel. Kemudian aktivitasnya adalah interaksi karena tentu antar anggota kelompok itu berdiskusi untuk menemukan suatu formula dari titik sembarang yang mereka bayangkan dan mereka misalkan dengan variabel tertentu itu untuk dirumuskan menjadi formula umum menentukan bayangan koordinat titik oleh rotasi O, 90 derajat. Berikutnya aktivitas 2. Untuk aktivitas 2 tidak kita kaji karena intinya adalah sama dengan aktivitas 1, hanya sudut putarannya saja yang berbeda, yaitu negatif 270 derajat. Sehingga baik aktivitas pembelajarannya maupun pertanyaan yang muncul adalah sama dengan aktivitas 1. Kita lanjutkan langsung ke unsur aktivitas pembelajaran mikir yang ketiga, yaitu komunikasi. Kegiatannya adalah siswa atau kelompok diminta untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang kemudian dimintakan pendapat atau tanggapan dari kelompok yang lain, yang mana kelompok yang lain itu bisa menyetujui atau mungkin memberi masukan bahkan koreksi. Demikian juga guru bisa memberikan penguatan atau memberi masukan bahkan juga koreksi kalau memang dipandang perlu. Sehingga dalam hal ini terjadilah komunikasi antar sesama siswa dan juga antara siswa dengan guru. Baik, kita lanjutkan. Aktivitas mikir yang keempat atau yang terakhir adalah refleksi. Ini tercermin dalam kegiatan penutup, yaitu A. Bandingkan hasil diskusi kalian dalam aktivitas 1 dan aktivitas 2. Apa yang bisa kalian simpulkan? Tulis pendapat atau kesimpulan kalian. Nah, untuk bisa menyimpulkan, maka siswa adalah merujuk kepada apa yang telah diperoleh dari aktivitas sebelumnya. Maka ini termasuk kegiatan refleksi. B. Dari kegiatan pembelajaran ini, silakan kalian tulis apa yang kalian rasakan, baik kesan, pesan,
masukan atau yang kalian rasa belum paham dan ingin ditanyakan. Nah, kemudian nanti guru ketika menanyakan masalah ini, siswa bisa membaca apa yang sudah ditulis itu sebagai refleksi yang disampaikan kepada guru, dan nanti akan menjadi balikan buat guru dari pembelajaran yang dilakukan dan juga untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Nah, demikian teman-teman LKPD yang kita review bersama untuk episode kali ini. Sekali lagi, LKPD ini masih jauh dari sempurna, syarat dengan kekurangan. Maka dari itu, kritik, saran, dan masukan kami harapkan untuk perbaikannya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.